Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Madrasah Al-Ifdal Huda Maski SPD MPD, yang kami hormati Wakil Kurikulum Al-Ifdal Huda Ibu Khairullah Sarjana Ekonomi, yang kami hormati Wakil Mahasiswa Al-Ifdal Huda Bapak Ashraful Anam SPD dan segenap Dewan Guru Al-Ifdal Huda yang terakhir pada acara pagi hari ini. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara seminar penelitian tindakan kelas. Kedua-duanya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum acara dimulai, di sini saya selaku moderator ingin membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua acara seminar PTK, acara yang ketiga tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah buka acara pada hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga mudah-mudahan pada acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Selesai. Untuk acara yang kedua adalah acara seminar PTK yang akan disampaikan oleh Bapak Syu'aib SPDI. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah Al-Ifdal Huda Bapak Maski SPD MPD, yang saya hormati Wakil Kurikulum Al-Ifdal Huda Ibu Khairullah SE, yang saya hormati Bapak Wakil Iswakan yaitu Bapak Ashraful Anam SPD, yang saya hormati segenap wali kelas dari kelas 10 sampai kelas 12 dan segenap dewan guru dan anak-anakku siswa-siswi Al-Ifdal Huda yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan seminar penelitian kelas dengan judul peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran SKI melalui model kooperatif tipe STEP kelas 11 IPA Al-Ifdal Huda tahun 2021. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penelitian saya tentang peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran SKI melalui model kooperatif tipe STEP kelas 11 IPA Al-Ifdal Huda Kota tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama adalah judul penelitian dari kelas ini saya beri judul dengan peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran SKI melalui model kooperatif tipe STEP, yaitu objeknya adalah kelas 11 IPA MA Al-Ifdal Huda Kota. Pertama yaitu abstrak atau pandangan umum tentang penelitian. Pertama adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan
kooperatif tipe STEP dalam menganalisis penerapan kooperatif tipe STEP untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran SKI melalui model kooperatif tipe STEP kelas 11 IPA MI Terhuda Terbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdapat 2 kali pertemuan. Penelitian ini dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu 1 perencanaan, 2 pelaksanaan, 3 pengamatan, 4 refleksi, dan subjek penelitian adalah siswa kelas 11 IPA yang berjumlah 13 siswa. Adapun metode penelitian atau metode pengumpulan data yaitu menggunakan angket, kemudian observasi, kemudian catatan lapangan, kemudian wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan redaksi data, keabsahan data, dan display data. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini pertama adalah bagaimana menerapkan pembelajaran model kooperatif dengan tipe STEP dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam mata pelajaran SKI. Yang kedua, apakah penggunaan pembelajaran model kooperatif dengan tipe STEP dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam mata pelajaran SKI. Dari 2 rumusan ini dapat nanti kita gali informasi, gali data tentang tujuan dari penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa, khususnya pembelajaran SKI pada materi pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus kelas 11 IPA dengan penerapan kooperatif dengan tipe STEP. Kemudian manfaat penelitian ini pertama adalah bagi sekolah, menjadi bahan masukan untuk para guru untuk mengembangkan kompetensinya, terutama yang berkaitan dengan aktivitas belajar siswa dengan penerapan metode kooperatif tipe STEP dalam pembelajaran SKI. Yang kedua adalah bagi guru, yaitu menjadi bahan masukan untuk para praktisi pendidikan, khususnya guru SKI dalam penggunaan model kooperatif tipe STEP agar mengarah kepada keaktifan siswa sehingga hasil belajar dapat tercapai dengan maksimal. Yang ketiga adalah bagi siswa. Penelitian ini dapat membantu siswa mengaktifkan dirinya dalam proses belajar mengajar sehingga keinginan siswa untuk belajar meningkat. Selain itu, dengan menggunakan model kooperatif tipe STEP dapat menunjukkan cara berpikir siswa serta saling tukar menukar pengalaman informasi. Yang keempat, bagi peneliti sendiri atau bagi saya, yaitu untuk mengenalkan dan memanfaatkan kooperatif tipe STEP kepada siswa sebagai alternatif penggunaan media yang efektif, dan peneliti dapat memahami lebih jauh penggunaan model kooperatif dengan tipe STEP. Kajian teori yang saya gunakan pertama adalah hasil belajar merupakan suatu pencapaian untuk mengukur seberapa jauh belajar yang siswa peroleh setelah melalui serangkaian proses belajar mengajar yang bertujuan untuk
mengukur suatu hasil pada pencapaian tujuan indikator pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah hakikat model pembelajaran kooperatif. Hakikatnya adalah pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh antar siswa untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan. Unsur-unsur pada pembelajaran kooperatif. Pertama adalah ketergantungan positif aktif. Yang kedua adalah interaksi tatap muka. Yang keempat adalah akuntabilitas individual. Yang keempat adalah keterampilan menjalin hubungan pribadi. Adapun apa yang dimaksud dengan STEP atau tipe STEP dikembangkan oleh Robert Salvin-San dan kawan-kawannya dari Universitas Johns Hopkins. Tipe ini digunakan untuk mengajar informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu, baik melalui penyajian verbal maupun tertulis. Pelaksanaan tipe STEP melalui tahapan sebagai berikut. Pertama adalah penjelasan materi pembelajaran. Yang kedua adalah diskusi atau kerja kelompok belajar. Yang ketiga adalah validasi oleh guru. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah ada pretest, ada tes. Yang kelima adalah menentukan nilai individu dan kelompok. Yang keenam, penghargaan individu atau kelompok. Kemudian PTK ini menggunakan metodologi penelitian. Pertama adalah tempat pendidikan ini adalah dilaksanakan di kelas 11 IPA MA Miftahul Huda Keputetu Tambak Bawean Gresik pada tahun ajaran 2001-2022 dengan jumlah siswa sebanyak 13 orang, terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Yang kedua adalah waktu penelitian. Waktu penelitian ini pada bulan September semester ganjil tahun ajaran 2001-2022. Adapun metodologi penelitian ini menggunakan siklus. Siklus PTK ini dilaksanakan melalui 3 siklus untuk melihat peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam mengikuti mata pelajaran SKI melalui model pembelajaran kooperatif dengan tipe STEP. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pertama yaitu wawancara. Yang kedua lembar observasi. Yang ketiga adalah catatan lapangan. Yang keempat tes hasil belajar. Wawancara yaitu wawancara dilakukan untuk mengetahui respon atau tanggapan guru dan siswa mengenai pelaksanaan model kooperatif tipe STEP setelah pembelajaran. Jadi kita melakukan wawancara terhadap guru dan siswa terkait metode pembelajaran yang digunakan. Yang kedua adalah data diperoleh dari lembar observasi yang diisi oleh observer pada setiap pertemuan. Hasil observasi guru dan aktivitas siswa terhadap mata pembelajaran SKI. Selanjutnya adalah catatan lapangan.
dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, yang diamati berupa kondisi siswa selama proses pembelajaran menggunakan model kooperatif dengan tipe STEP. Kemudian tes hasil belajar, data yang diperoleh dari tes mata pelajaran pengetahuan sosial yang dilakukan pada setiap akhir siklus. Kemudian adalah persiapan PTK. Selama PTK dilaksanakan atau dibuat, berbagai input instrumen yang akan digunakan untuk memberikan perlakuan dalam PTK, yaitu rencana pelaksanaan seperti RPP. Jadi kita menyiapkan pertama RPP. Yang kedua, pembelajaran yang akan dijadikan PTK yaitu kompetensi dasar atau KD. Kemudian subjek penelitian dilakukan pada siswa kelas 11 IPA M Terhuda semester ganjil tahun 2001-2022 yang berjumlah 13 orang dengan komposisi perempuan 6 siswa dan laki-laki 7 siswa. Kemudian sumber data yaitu pertama adalah dari guru, yang kedua adalah dari siswa. Dari guru yaitu wawancara, kemudian siswa yaitu catatan lapangan atau lembar observasi dan proses dan pretest. Kemudian alat yang digunakan dalam pembuatan data pertama adalah instrumen tes yaitu pretest dan tes akhir. Yang kedua adalah instrumen tes yaitu lembar kerja observasi, catatan lapangan, lembar kerja wawancara. Yang kedua adalah peningkatan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Terhuda berjumlah 20 orang siswa, laki-laki 10 orang dan perempuan 10 orang pada pokok pembahasan peradaban Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian rencana tindakan sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti melakukan penelitian pendahulu, yaitu sebelum penelitian atau disebut dengan pra penelitian. Kemudian akan dilanjutkan dalam 2 siklus pada mata pelajaran pengetahuan sosial. Hal ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan aktivitas siswa pada setiap siklus setelah diberikan tindakan. Bila pada siklus 1 terdapat masalah dalam tindakan dan indikator keberhasilan belum tercapai, selanjutnya dilakukan tindakan ulang melalui siklus berikutnya. Jadi siklus 2 dan siklus 3 yang lebih banyak diarahkan pada perbaikan dan penyempurnaan terhadap kekurangan yang terdapat pada siklus sebelumnya. Hasil penelitian dari 3 siklus kita mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. Siklus pertama sesuai dengan data di depan, yang kedua adalah siklus kedua dan siklus ketiga. Hasil siklus, adapun keberhasilan yang diperoleh selama 3 siklus ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah aktivitas siswa dalam PBM sudah mengarah ke pembelajaran kooperatif secara lebih baik. Siswa mampu membangun kerja sama dalam kelompok untuk memahami tugas yang diberikan guru. Siswa mulai mampu berpartisipasi dalam kegiatan dan tepat waktu dalam melaksanakannya. Siswa mulai mampu mempresentasikan hasil kerja. Hal ini dapat dilihat dari data hasil observasi terhadap siswa meningkat dari
74% pada siklus kedua menjadi 85% pada siklus ketiga. Yang B, meningkatnya aktivitas siswa dalam PBM didukung oleh meningkatnya aktivitas guru dalam mempertahankan dan meningkatkan suasana pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran kooperatif tipe STEP. Guru intensif membimbing siswa, terutama siswa mengalami kesulitan dalam PBM meningkat dari 80% pada siklus kedua menjadi 90% pada siklus ketiga. Yang C, meningkatnya aktivitas siswa dalam melaksanakan evaluasi terhadap kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi 70 pada siklus kedua meningkat menjadi 8,50 pada siklus ketiga. Yang D, meningkatnya rata-rata nilai ulangan harian dari 50,4 ulangan harian pada siklus pertama sebelum menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STEP menjadi 6,53 di ulangan harian ketiga setelah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STEP. Kesimpulan dari PTK ini pertama adalah penerapan pembelajaran kooperatif dengan tipe STEP dapat meningkatkan aktivitas proses pembelajaran belajar mengajar. Dari hasil observasi memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa yang pada siklus 1 hanya rata-rata 60% menjadi 74% pada siklus kedua dan 85% pada siklus ketiga. Artinya kemampuan dalam diskusi kelompok juga mengalami kemajuan yang sangat berarti. Hal ini dapat dilihat dari sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran dalam kelompok. Yang kedua, kesimpulan kedua adalah pembelajaran kooperatif tipe STEP relevan dengan pembelajaran kontekstual. Dengan pembelajaran kooperatif tipe STEP, pembelajaran pengetahuan sosial lebih menyenangkan melalui pembelajaran kooperatif tipe STEP. Siswa membangun sendiri pengetahuan, menemukan langkah-langkah dalam mencari penyelesaian dari satu materi yang harus dikuasai oleh siswa baik secara individu maupun kelompok. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak sekalian kesimpulan dari PTK yang saya teliti ini. Demikian penjelasan saya tentang penelitian pendidikan kelas yang saya laksanakan pada kelas 11A di NA Miftahul Huda Kebutelu. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Saya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi PTK, yaitu bertemakan peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran SKI melalui model kooperatif tipe STAD kelas 11 IPA NA Miftahul Huda Kebutelu tahun 2021, yang dimana yang telah disampaikan oleh pemateri kami yaitu Bapak Suyek SPDI. Nah, selanjutnya masuki acara ketiga yaitu tanya jawab. Mungkin apa yang disampaikan oleh pemateri tadi masih ada yang kurang paham atau dan lain sebagainya, mungkin bisa ditanyakan.
Di sini di piala jawab saya buka dua pertanyaan kepada peserta seminar PTK. Mungkin ada yang mau ditanyakan, segera ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashraful Anam, sebagai warga kesiswaan di MA Garuda. Yang ingin kami tanyakan terkait seminar ketika ini, yakni apa kendala yang Bapak hadapi dalam melaksanakan kegiatan ini? Mungkin hanya ini pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan di sini yang telah ditanyakan oleh peserta seminar PTK ini. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Bapak Salaful Anam selaku warga kesiswaan, yaitu pertanyaannya adalah apa kendala yang Bapak hadapi dalam penelitian tindakan kelas ini. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan dari siswa MA Garuda, yaitu pertanyaannya adalah apa yang motivasi Bapak dalam melakukan penelitian ini. Mungkin kepada pemateri Bapak Syuaib SPDI bisa dijawab. Terima kasih. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama adalah pertanyaan yang diberikan dari warga kesiswaan adalah apa kendala dalam pelaksanaan PTK ini. Pertama adalah kendala pertama adalah terkait dengan siswa. Artinya sebelum kita melakukan observasi terlebih dahulu kepada siswa itu, jadi siswa masih belum bisa dikondisikan terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah kurangnya ikut serta guru-guru yang lain dalam memberikan kompakan dalam melaksanakan penelitian ini. Yang ketiga adalah terkendala dengan teknik pengumpulan data. Artinya data yang kami sajikan dari pretest dan tes itu dari awalnya hasilnya 45 itu meningkat menjadi 60, kemudian yang ketiga turun lagi menjadi 45, sehingga kita masih bingung apa terjadi kesalahan apa di dalam observasi ini sehingga penilaian ini tidak bisa maksimal meningkat. Itu mungkin kendala yang kami hadapi. Yang kedua adalah apa yang memotivasi. Pertama adalah saya melihat kita belajar di sekolah itu sepertinya terpenjara. Terpenjara itu siswanya ingin 4 bulan, gurunya ingin 4 bulan, ingin libur banyak. Ini artinya kita terpenjara dalam melaksanakan pembelajaran atau mengkaji ilmu. Oleh karena itu saya menilai yang salah ini apanya, sehingga saya punya inisiatif untuk melakukan beberapa metode sehingga pembelajaran ini bisa sama enaknya, gurunya enak, siswanya enak. Sehingga saya mencoba melakukan penelitian dengan melalui model kooperatif tipe STAIK atau tipe STAD di kelas 11 IPA ini. Oleh karena itu sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran itu sangat penting dalam diterapkan dalam aktivitas belajar di pendidikan MA Garuda. Mungkin itu jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dijawab tadi oleh pemateri bisa dipahami dan bisa dicerna oleh
Selanjutnya mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, acara ini kami tutup. Sebelum kami tutup, kami selaku moderator atau acara, apabila ada perkataan atau suatu tindakan tidak bisa yang tidak bisa diterima atau yang tidak baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.